hewan betina. Biasanya demikian. Meskipun untuk bentuk industri yang lain seperti misalkan broiler misalkan itu baik jantan maupun betina itu menempati posisi yang sama. Tetapi dalam hal dari sudut pandang reproduksi memang lebih tinggi kuantitasnya. Yang harus diperhatikan adalah pada betina, ya. Oleh karena itu seringkali juga akan bisa diamati banyak sekali perubahan-perubahan patologis pada hewan betina. Itu bukan berarti bahwa secara kualitas yang jantan itu tidak sama atau lebih rendah, tetapi saya pikir kita harus memperhatikan keduanya dalam proporsi yang seimbang, begitu ya. Baik, saya kira kita bisa langsung saja membahas tentang perkuliahan kita kali ini, yaitu patologi dari sistem reproduksi, khususnya adalah sistem genital betina. Mutia, bisa bantu saya untuk share screen ya? Saya screen ya, Dok. Ya, terima kasih. Ya, apa yang tampak ya di dalam slide ini, kita pagi ini akan membahas tentang reproduksi female reproductive system, sistem reproduksi hewan betina, yang akan kita coba bahas tentang aspek patologinya. Tentunya dalam katakanlah bidang yang lain seperti misalkan fisiologi reproduksi, sterilitas dan sebagainya, patologi ini sedikit banyak juga pernah dibahas gitu ya, tapi tentunya sejauh berhubungan dengan topik yang sedang mereka bicarakan, misalkan demikian. Sedangkan aspek patologi yang akan kita sampaikan ini tentunya akan punya sudut pandang yang berbeda, meskipun bisa jadi nanti ada beberapa hal yang katakanlah overlapping sama gitu ya, tapi tetap saja penekanan akan berbeda satu sama lain. Oke, berikutnya. Nah, seperti minggu yang lalu, objektifnya atau tujuan pembelajaran tentang patologi sistem genital baik yang betina maupun yang jantan, saya kira tidak berbeda ya, untuk menjelaskan katakanlah aspek-aspek umum dari sistem genital betina dalam hal katakanlah penyakit-penyakitnya, dengan penekanan tentunya pada patogenesis ya, patogenesis pada beberapa penyakit yang akan kita sampaikan nanti hanya terbatas pada beberapa penyakit yang mungkin sering kita alami atau mendapat penekanan yang lebih tinggi ya. Mudah-mudahan juga Anda sudah mendapatkan banyak sekali katakan informasi mengenai ilustrasi gambarnya, mengenai patogenesisnya itu sendiri, sehingga apa yang akan kita bicarakan itu lebih banyak kepada masalah persamaan persepsi saja ya. Baik, lanjutkan. Selalu saya menekankan portal of entry ya, kalau itu berhubungan dengan satu penyakit. Portal of entry atau pintu masuk penyakit pada sistem genital betina itu juga bermacam-macam ya. Di sini disebutkan paling tidak ada 4 ya, atau 4 ya, paling sedikit ada 4, yang ascending, yang hematogen, yang descending, dan yang transneural. Ascending itu maksudnya apa? Ascending itu naik, artinya mulai dari sistem genital yang bagian luar ya, kemudian menyusuri saluran-salurannya mulai dari vagina, kemudian cervix, kemudian uterus, kornua, sampai kemudian akhirnya tujuan akhirnya itu adalah gonad, dalam hal ini adalah ovarium.
Yang kedua adalah secara hematogen. Hematogen itu melalui peredaran darah. Pintu masuknya penyakit itu melalui peredaran darah. Ya, tentunya harus diperlukan lokalisasi di daerah interface-nya, di daerah interface dari maternofetalnya, ya, pada saat katakanlah kehamilan, ya. Kemudian yang ketiga adalah descending. Kalau descending itu berarti turun, ya, turun itu dari ovarium, kemudian ke membran, kepada tuba, kemudian uterus dan seterusnya, ya. Dan yang terakhir adalah transneural recrudescence. Recrudescence istilah ini biasa dipakai, ya. Recrudescence itu hanya biasa dipakai untuk katakanlah sifat-sifat virus yang suatu saat seperti benda mati dan saat lain menjadi seperti benda hidup begitu, sehingga ketika kemudian dia diaktifkan kembali menjadi katakanlah satu mikroorganisme yang katakanlah sanggup melakukan perubahan-perubahan patologi pada induk semangnya, maka itu dinamakan recrudescence. Dan yang biasa terjadi pada hewan-hewan betina itu adalah yang berkenaan dengan infeksi herpes, ya. Berikut ascending. Ya, tadi kita sampaikan bahwa ascending itu naik dari organ genital luar, kemudian masuk ke dalam, ya, dari vulva, kemudian vagina dan seterusnya. Itu biasanya akan banyak sekali kita lihat pada saat inseminasi, ya, atau pada saat katakanlah di situ juga akan terlihat bahwa diperlukan kuantitas tertentu, ya, yang tidak katakanlah tidak mudah satu bahan infeksi itu, agen infeksi itu kemudian menyebabkan penyakit pada yang bersangkutan, oleh karena ada sistem pertahanan yang di bagian luar, entah itu di dalam vagina berupa terutama adalah mucus membran atau mucus secretion yang kemudian akan menghambat laju infeksi dari agen penyakit. Tetapi ketika itu dalam kondisi lemah, ya, atau imunitas turun atau jumlah infeksinya itu masif, gitu, maka infeksi itu bisa terjadi. Nah, inisiasinya biasanya terjadi pada saat estrus. Pada saat estrus kita lihat bahwa banyak sekali seakan-akan pembuluh darah kapiler itu terbuka, gitu. Mulai terjadi banyak sekali katakanlah hiperemia dan juga mungkin bentuk-bentuk yang lain yang memudahkan organ atau organisme mikro itu kemudian melakukan infeksi. Itu juga bisa terjadi pada saat breeding, pada saat koitus, kopulasi, dan juga tentunya pada saat melahirkan. Karena pada saat kopulasi maupun saat melahirkan itu biasanya atau mungkin bisa saja terjadi satu trauma tertentu yang menyebabkan katakanlah rusaknya sebagian dari pertahanan kapiler yang ada di organ genital itu, sehingga memudahkan masuknya infeksi melalui jalan ini. Kalau secara hematogen itu mungkin relatif jarang, ya, relatif sedikit, dan biasanya itu berhubungan dengan infeksi-infeksi spesifik seperti misalkan brucellosis, ya, dan biasanya itu juga terjadi selama masa kehamilan, selama masa ketuntingan. Beberapa infeksi viral dan klamidial tertentu itu juga bisa memiliki port of entry secara descending, turun dari ovarium, kemudian melalui uterus sampai ke bagian yang lebih distal.
virus, saya kira Anda bisa telusuri beberapa virus yang ada hubungannya dengan reproduksi, misalkan IB atau yang lain ya. Dengan chlamydia itu pada manusia juga merupakan satu, katakanlah, bentuk infeksi descending yang cukup penting untuk bisa untuk dipelajari, yang bisa menyebabkan apa yang dinamakan sexually transmitted diseases, STD ya. Sebagai contoh misalkan chlamydia pecorum atau chlamydia abortus, pada babi itu chlamydia suis, dan juga pada beberapa jenis burung psittacean itu chlamydia psittaceae. Itu adalah beberapa jenis infeksi yang sifatnya descending atau turun. Yang terakhir adalah transaksonal atau transneural dari traktus reproduksi yang bagian bawah. Itu terjadi biasanya oleh karena infeksi virus yang recrudescence tadi ya, yang tadi sudah saya singgung. Recrudescence itu terjadi pada saat adanya kondisi yang stressful, pada saat misalkan distokia, pada saat melahirkan ya. Dalam keadaan ini si neonatus atau bayi atau janin yang baru dilahirkan itu terpapar dan terinfeksi melalui atau rute transneural ini ya. Dan uniknya biasanya sang induk itu tidak terkena dampaknya, artinya tidak memperlihatkan tanda-tanda sakit. Yang terjadi adalah ketika anak itu dilahirkan, biasanya sudah dalam keadaan terpapar oleh virus herpes misalkan, dengan tanda-tanda yang khas virus herpes, biasanya juga menyebabkan kematian, sebagian besar menyebabkan kematian, dan tidak memperlihatkan perubahan apapun pada induknya. Ya, ini yang katakanlah unik pada transactional portals of entry ini. Lanjutkan. Mammary gland, kelenjar mama, itu juga merupakan bagian dari, dianggap sebagai bagian dari sistem reproduksi betina, oleh karena secara fisiologis maupun hormonal ini sangat erat kaitannya antara mammary gland itu dengan alat reproduksi betina. Ya, meskipun secara anatomik itu akan terlihat terpisah, ya, terpisah dengan jelas, tapi secara histologis, secara fisiologis maupun secara hormonal itu sangat erat kaitannya. Kalau kita lihat portals of entry-nya, ya bisa ascending, ya ascending melalui ductus bactiferus, itu bisa berupa bakteri, bisa berupa jamur, bisa berupa agen-agen terapeutik atau obat-obat tertentu yang dimasukkan lewat puting, ya. Misalkan pengobatan mastitis, misalkan ya, itu biasanya akan dimasukkan langsung lewat puting, akan tetapi kalau alat yang dipakai atau obat-obat yang digunakan itu terkontaminasi bahan-bahan zat sendik yang berbahaya, tentunya juga akan bisa menginfeksi hewan yang bersangkutan. Yang kedua adalah melalui sistemik atau hematogen. Ya, systemic infection itu bisa oleh virus, oleh jamur, mycobacterium, mycoplasma, dan sebagainya. Berikutnya adalah lymphatic spread. Lymphatic spread di sekitar lesi pada puting itu juga akan bisa menyebar ke daerah yang lain. Lymphatic spread itu bukan saja oleh bakteri, tetapi juga kadang-kadang yang berhubungan dengan perubahan-perubahan degeneratif atau
keganasan tertentu, itu juga biasanya lymphatic spread itu merupakan rute yang paling umum terjadi. Dan yang terakhir tentunya direct penetration atau jas langsung yang kemudian sampai ke organ mama, ya, entah itu oleh karena traumatik, entah itu oleh karena faktor-faktor yang ada hubungannya dengan terapi, pengobatan dan sebagainya, yang kemudian justru akan bisa menyebabkan kerusakan pada bagian tertentu di mame, dan kemudian bisa terjadi masuknya agen penyakit lewat ini. Ya, berikut. Nah, kita coba bahas tentang penyakitnya. Nah, kalau kita membahas tentang penyakitnya itu tentunya akan dimulai dengan pada saat perkembangan seksual secara umum, secara normal itu, karena pada saat embrional, ya, ketika perubahan-perubahan organ seksual itu mulai terjadi, bisa saja kelainan itu terjadi pada saat itu, ya. Early in sexual differentiation, pada saat diferensiasi seksual secara dini itu, entah itu ketika masih terpisah antara ductus dan tubulus mesonephrigus dan yang paramesonephrigus, ya, atau kemudian setelah berkembang selanjutnya. Kalau pada hewan betina, biasanya yang berkembang itu adalah tubulus dan ductus paramesonephrigus atau Mullerian ducts, ya. Akan tetapi ketika kita melihat perubahan-perubahan yang terjadi, kadang-kadang itu menjadi ambigu, kadang-kadang sisa-sisa perkembangan mesonephrigus duct atau tubulus itu juga akan bisa terlihat pada hewan betina ketika dia sudah dilahirkan. Tetapi kejadiannya itu sebenarnya pada saat embrional. Ya. Coba kita lihat apa yang dinamakan hierarki seksual. Ya. The sex of an individual can be defined as several different levels. Jadi ada tingkatan-tingkatannya, ada hierarkinya. Yang hierarki paling tinggi tentu adalah genetik. Ya, kalau ada ditemukan hierarki genetik yang sudah pasti begitu, maka tidak ada lagi yang bisa mengatakan ini cenderung jantan atau betina, ya. Karena kita tahu bahwa secara fenotipik bisa saja kelihatan betina, tetapi kelihatan juga ada perubahan-perubahan mengarah kepada maskulinasi dan sebagainya. Tapi ketika genetik menyebutkan dia itu jantan atau betina, maka itu sudah kecenderungan paling besar adalah mengarah kepada satu gender atau seks tertentu. Level di bawahnya adalah level kromosom. Kita tahu kromosom seperti kromosom X dan kromosom Y itu yang membedakan antara betina dan jantan. Dan level di bawahnya lagi adalah gonad. Gonad kalau jantan ya tentunya testis, kalau betina adalah ovarium. Tetapi sekali lagi di sini juga akan bisa saja terjadi kondisi yang ambigu, mendua atau separuh-separuh, jantan separuh betina gitu. Baru berikutnya itu adalah kalau kita melihat sistem traktusnya atau ductusnya. Dan yang terakhir tentunya adalah fenotipiknya. Bentuk fenotip jantan, fenotip betina itu biasanya diperlihatkan pada outer genital organ atau organ genital yang bagian luar. Selanjutnya, coba kita lihat di sini skema yang mungkin Anda sudah mempelajarinya di dalam pembelajaran embriologi, ya. Di sini diperlihatkan bagaimana perkembangan pada awalnya mesonephrigus dan paramesonephrigus, mana yang lebih berdominan pada perkembangannya. Ketika kita melihat itu adalah pada hewan calon jantan atau calon betina, maka terlihat ductus atau tubulus mana yang lebih dominan di sini. Sedangkan kalau itu mengatakan cenderung kepada pertumbuhan betina, maka Mullerian ducts
MG itu yang kemudian akan lebih dominan, sedangkan yang mesonephros itu akan katakanlah disappear, hilang atau regres, ya, regresi, kadang-kadang hanya tampak sisa-sisanya saja. Berikut. Nah, penyakit yang kita akan bisa deteksi pada alat kelamin atau organ genital ini, yang pertama adalah anomali mayor. Anomali mayor itu juga merupakan satu anomali kongenital. Yang pertama adalah berupa true hermaphrodites. Ya, true. Kenapa dikatakan true? Nah, meskipun istilah true itu yang dikatakan asli, murni atau sejati itu, tetapi tentunya kita harus membedakannya dengan hewan-hewan hermafrodit sejati, ya, bukan hanya organ genital yang hermafrodit, tetapi hermafrodit sejati, organisme seperti misalkan bentuk cacing tanah, bentuk arthropoda tertentu yang juga memiliki sifat hermafrodit, itu tentunya tidak bisa dibandingkan dengan kondisi true hermafrodit pada hewan mamalia seperti ini. Kalau dikatakan true hermafrodit pada hewan-hewan besar seperti misalkan domba, kambing, sapi dan sebagainya, maka yang dimaksud adalah bahwa hewan yang bersangkutan itu memiliki gonad ganda, have both male and female gonads, ya. Tetapi biasanya dalam bentuk gabungan dari keduanya, bukan saja ovarium dan testis, tapi membentuk ovotestis, ya. Secara fenotip dia itu betina, ya, secara fenotip betina, tetapi kemudian terjadi maskulinasi dengan ditampakkannya ada misalkan ovotestis nanti, ya. Berikut. Ini adalah satu bentuk true hermaphrodites pada praktis reproduksi dari seekor pig atau babi gitu ya, yang masih belum katakanlah masih darah gitu, istilahnya darah. Nah, pada gambar ini terlihat pada bagian yang sebelah kiri itu adalah ovotestis, ya, ovotestis yang sebelah kiri, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah testisnya. Bisa diperlihatkan bahwa uterus di sini berkembang dengan cukup baik, ya, demikian juga cervix dan juga vagina. Tetapi kondisi ini tentunya tidak ada artinya sama sekali, oleh karena secara fisiologis dia itu tidak bisa berfungsi seperti betina seluruhnya secara sempurna. Ya, oleh karena memang ada kelainan-kelainan macam hermafrodit ini, ya, dibuktikan dengan adanya semacam organ baru yang dinamakan ovotestis. Ovotestis ada bagian-bagian yang menyerupai ovarium, ada bagian-bagian yang menyerupai testis, ya, tetapi itu menyatu pada satu organ. Berikutnya, anomali yang mayor yang kedua adalah bentuk kimera. Kimera itu apa? Kimera itu, ya, kalau kita ingat legenda Mesir atau Yunani kuno, kimera itu adalah satu makhluk yang terdiri dari dua spesies yang berbeda. Misalkan badannya itu seperti singa, kepalanya itu berbentuk manusia, itu adalah kimera. Tetapi itu adalah hanya mitos, hanya legenda, hanya cerita saja. Tapi kimerisme yang ada pada kelainan-kelainan genital betina ini terlihat bahwa satu individu yang memiliki organ reproduksi yang ambigu, ya, memiliki kelainan-kelainan yang katakanlah ya seperti jantan, sebagian seperti juga betina, ya, seperti apa yang ditunjukkan oleh sapi atau bedat-bedat primatin, ya. Primatin ini hanya terjadi pada
apa namanya pedet ya atau sapi anakan begitu. Tetapi ada juga yang mengatakan ada bukti penelitian atau tulisan yang juga memperlihatkan bentuk primatin itu pada hewan-hewan ruminansia yang lain. Tapi yang umum terjadi itu adalah pada pedet. Ya. Bagaimana pedet primatin ini? Kita coba lihat berikutnya, slide berikutnya. Nah, supine primatinism. Anda lihat bagaimana organ genital luar ya membentuk satu katakanlah fenotipik betina secara jelas, ada vulvanya dan juga mungkin vagina kalau ditelusuri lebih ke dalam. Tapi kemudian ketika menyusuri traktus reproduksinya di bagian yang lebih dalam, terlihat bahwa yang berkembang kelihatannya adalah organ-organ seperti organ jantan. Seperti terlihat di situ ada semacam kornua, tetapi ternyata itu adalah vas deferens. Dan yang paling mencolok adalah pada ujungnya bukan ovarium, tetapi itu adalah testis. Ya, oleh karena itu ya tidak mungkin individu yang seperti ini bisa bereproduksi secara normal. Nah, bagaimana kejadian primatinisme ini? Coba mungkin kita bisa jelaskan dengan gambar berikut. Kemudian, ya, ini adalah pedet-pedet primatin itu. Apa yang terjadi ketika seekor sapi betina bunting dengan memiliki anak kembar, ya, twin, tetapi yang satu jantan, yang satu betina. Nah, diperlihatkan di sini ada anastomosis dari pembuluh darah yang sampai ke plasentanya dan kemudian sampai mensuplai darah pada kedua embrio atau katakanlah fetus yang ada di dalamnya. Ya, kalau kita lihat bahwa pada perkembangan kebuntingan itu hormon-hormon androgen itu berperanan lebih awal, ya lebih dulu, sehingga ketika hormon androgen itu berpengaruh oleh karena levelnya cukup tinggi di situ, maka perkembangannya juga akan mengarah kepada perkembangan sistem reproduksi jantan. Nah, kalau itu pada fenotipik jantan ya nggak masalah, akan terbentuk sapi atau pedet jantan yang bisa dikatakan normal. Tapi kalau itu betina, maka yang terjadi secara fenotipik itu betina, tetapi kemudian sistem reproduksinya itu mengarah kepada jantan. Nah, inilah yang kemudian akan menjadikan pedet-pedet primatin tadi. Ya. Berikutnya. Nah, setelah itu coba kita lihat perubahan penyakit-penyakit pada organ-organ reproduksi yang lain, misalkan ovarium. Ovarium itu juga bisa saja mengalami kelainan-kelainan penyakit mulai dari anomali perkembangannya secara awal, secara kongenital pada saat embrional. Misalkan saja agenesis. Anda harus bedakan agenesis dengan aplasia. Agenesis itu nggak ada sama sekali, hanya ada jaringan-jaringan ikat yang seharusnya di mana di situ harus ada ovarium, ternyata tidak ada. Yang kedua, perubahan-perubahan seperti hipoplasia. Hipoplasia itu sudah berkembang, ya. Ovarium sudah ada berkembang, tetapi kemudian tidak mencapai ukuran normalnya, ya, masih tetap kecil. Dan yang ketiga adalah bentuk kista. Kista ini bisa terdapat pada ovarium, ya, atau juga di sekitar ovarium yang dinamakan paraovarium. Ya. Kista ini bentuknya berupa rongga yang berisi cairan. Cairan itu juga sangat tinggi level hormonalnya, sehingga kemudian akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan juga. Sehingga dikatakan bahwa pembentukan kista itu juga ada hubungannya dengan kelainan-kelainan hormonal tertentu. Kadang-kadang
hewan yang limfomani itu juga akan memperlihatkan adanya kista pada ovariumnya. Perubahan yang berikutnya adalah acquired ovarian lesion. Jejas ovarium yang dapatan, perolehan. Itu bukan anomali perkembangan, bukan gangguan pertumbuhan, tetapi perolehan. Ya, oleh karena infeksi. Contohnya adalah ovaritis. Ovaritis itu adalah radang pada ovarium. Ya, radang ovarium itu pada bovine atau pada sapi biasanya disebabkan oleh infeksi BHV1, bovine heterovirus type 1. Ya, ini yang kemudian akan menyebabkan radang pada ovarium. Berikut. Perubahan yang lain adalah bentuk cystic ovarian follicles atau Gravian follicle. Penyakit ini pada sapi ini biasa disebut COD, ya, bukan case of delivery ya, tetapi cystic ovarian degeneration. Bagaimana terbentuknya COD ini? Ini kemungkinan disebabkan oleh kondisi di mana terjadi defisiensi LA, luteinizing hormone, yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak, ya. Tetapi bisa juga LA atau luteinizing hormone itu normal, hanya saja reseptornya yang mengalami defek, reseptor pada ovariumnya. Akibatnya juga follicle the graft itu tumbuh, membesar, tapi tidak pernah ovulasi. Ya, seperti yang digambarkan pada gambar yang ada di bawahnya itu. Cystic ovarian atau Gravian follicles itu memperlihatkan satu follicle the graft yang besar sekali, tetapi tidak kunjung terjadi ovulasi. Berikut. Pada uterus, ya, perubahan pada uterus kita tahu bahwa uterus itu terdiri dari lapisan-lapisan uterus dari lapisan luar, dalam, sampai dengan yang tengah, dan kemudian sampai yang dalam. Perubahan yang terjadi biasanya adalah berupa radang, ya, radang yang biasa disebabkan oleh infeksi bakterial atau yang lain, yang biasanya dimulai di trigger dengan satu kelainan-kelainan yang bentuk yang lain. Kalau peradangan itu terbatas pada bagian yang mukosa, bagian dalam, endometrium, maka itu yang dinamakan endometritis saja. Ya, peradangan terbatas pada endometrium. Ya, biasanya ini disebabkan oleh infeksi bakterial pada hewan-hewan yang tidak sedang bunting. Sedangkan kalau kita tahu istilah metritis, radang pada metrium, itu tentunya adalah radang di semua lapisan metrium, di semua lapisan uterus, mulai dari yang serosa, kemudian lapisan ototnya, sampai dengan lapisan mukosan yang ada di dalam. Perubahan-perubahan yang lain di uterus itu bisa berupa biometra. Nah, bio itu artinya nanah, metra itu dari kata metra yang berarti uterus atau rahim. Di sini terlihat bahwa ada semacam kelainan atau perubahan patologis pada uterus yang di dalamnya banyak sekali terakumulasi pus, ya, dalam jumlah yang cukup besar. Bisa saja itu oleh karena tertutupnya serviks secara total atau hanya parsial. Namun keduanya tetap saja akan bisa menyebabkan terkumpulnya pus di dalam uterus itu, oleh karena ada peranan beberapa bakteri-bakteri yang memang pus formation-nya itu dilakukan olehnya, tetapi biasanya didahului dengan perubahan-perubahan endometritis maupun metritis.
Jadi pyometra itu merupakan kelanjutan dari endometritis maupun metritis. Ya. Nah, pada kondisi berikutnya, baik secara kronik maupun akut itu seringkali kemudian akan terkumpul pus di dalam lumennya itu. Lanjut. Kita lihat pyometra yang sudah lanjut begitu ya, sehingga akan menyebabkan katakanlah nekrosis pada bagian katakanlah bagian dalamnya ini, endometriumnya berupa jaringan yang warnanya menjadi sangat gelap gitu oleh karena nekrosis ya. Di samping itu juga akan berbau sangat busuk ya oleh karena ada pengaruh dari bakteri-bakteri pembusukan juga di sini ya. Ini biasanya terjadi pada katakanlah hewan yang sudah melahirkan itu, tetapi kemudian masih ada jejak atau perlukaan yang terjadi yang tidak terkoreksi dengan baik, sehingga kemudian akhirnya akan menyebabkan perubahan-perubahan pyometra yang sangat parah seperti apa yang Anda lihat di sini ya. Yang jelas kondisi ini biasanya terjadi beberapa saat atau minggu setelah calving atau setelah melahirkan. Berikutnya, nah ada perubahan-perubahan satu penyakit yang bukan bentuk radang, non-inflammatory diseases pada uterus, yaitu bentuk katakanlah kelainan-kelainan letak, kelainan-kelainan mekanisme katakanlah oleh karena gerakan-gerakan peristaltik tertentu ya berupa torsio maupun prolaps. Torsio itu terpilin ya, terus terpilin pada sumbunya itu ya, yang kemudian akan menyebabkan bagian yang terpilin di tengah-tengahnya itu akan memperlihatkan semacam garis demarkasi begitu yang menandakan bahwa terjadi berhentinya aliran darah di sana. Nah, kalau itu kemudian ada fetusnya, ada anaknya yang ada di dalam, maka tentunya akan sulit sekali mengalirkan atau mensuplai darah buat anaknya itu, sehingga biasanya akan berakibat kematian. Nah, kematian anak yang ada di dalam kandungan itu, jika tidak segera dilakukan katakanlah removal dari anaknya itu, maka kemungkinan juga akan bisa menyebabkan induknya juga akan mati. Ya. Bentuk yang kedua adalah prolaps. Prolaps itu uterus itu kemudian karena pertama oleh karena kendornya ligamen penggantung uterus, ditambah lagi dengan adanya kesulitan melahirkan yang sangat lama begitu, atau ditambah dengan perubahan-perubahan yang lain berupa hipokalsemia maupun katakanlah malfever yang disebabkan oleh tumbuhan-tumbuhan yang sifatnya phytoestrogen plants ya, atau tumbuhan-tumbuhan yang banyak mengandung estrogen, maka prolaps itu bisa saja terjadi ya. Prolaps uterus atau keluarnya uterus itu dari tempatnya karena kendor, karena distopia, karena distensi abdomen dan seterusnya, itu akan bisa sampai ke serviks saja ya, kemudian terjepit di antara serviks, atau kemudian bisa keluar sampai di bagian luar tubuh. Ketika itu sampai hanya di serviks, memang tidak segera bisa diketahui oleh karena tidak terlihat dari luar ya. Namun hewan yang bersangkutan tentunya akan mengalami satu sakit yang luar biasa seperti kolik gitu, yang kalau kemudian terlambat menanganinya biasanya juga akan bisa berakibat kematian seandainya kemudian terjadi nekrosis pada jaringan yang bersangkutan. Tapi biasanya distopia yang berlama-lama ini juga akan menghasilkan prolapsus yang sampai yang kelihatan di bagian luar tubuh. Nah, ketika sampai di bagian luar tubuh tentunya
harus ada penanganan khusus yang harus segera dilakukan supaya mencegah terjadinya nekrosis dari uterus yang prolaps tadi. Berikut. Nah, ini adalah contoh torsio uteri, ya, di mana terjadi torsio dari rahimnya. Kebetulan di dalamnya itu ada anaknya. Anda lihat itu ada garis yang menandakan ada gangguan aliran darah di situ, ya, bentuknya menjadi lebih gelap dan sebagainya. Anaknya mati dan karena terlambat juga pertolongannya, induknya juga ikut mati. Nah, terlihat sekali torsio itu ada atau sesuai dengan sumbu memanjangnya, ya, sehingga kemudian kita bisa melihat kondisi torsio itu dengan sangat jelas perubahan-perubahannya seperti yang ditampakkan pada gambar. Ya. Berikut. Ini adalah gambar prolapsus uteri yang total, di mana semua bagian uterus itu keluar, ya, dari tubuh, yang memperlihatkan bagian-bagian endometriumnya yang mulai mengering oleh karena berada di bagian luar tubuh, gangguan juga sekresi mukusnya, dan ini tentunya kalau berlama-lama juga akan bisa menyebabkan katakanlah kematian jaringan uterus yang bersangkutan dan sangat membahayakan hewan yang terkena. Nah, untuk melakukan katakanlah pengobatan atau reposisi tentunya harus dalam keadaan berdiri, ya, tidak mungkin kita akan mengembalikan katakanlah uterus itu ketika dia masih dalam keadaan terduduk seperti yang ada dalam gambar itu, ya, harus dalam keadaan berdiri, dibersihkan sedemikian rupa, diberikan bahan-bahan yang bisa menghambat atau pertumbuhan bakterial dan seterusnya, dan kemudian diusahakan secara mekanis juga dimasukkan, mungkin saja dengan kekuatan tangan itu dimasukkan kembali ke dalam uterus dan dilakukan penjahitan di bagian vulvanya, di bagian luar, ya, untuk mencegah terjadinya prolaps kembali. Nah, kondisi seperti ini biasanya akan berulang kalau seandainya dia sembuh, dia akan berulang ketika akan mengalami kehamilan lagi. Ya, oleh karena itu biasanya hewan-hewan seperti ini tidak diupayakan untuk bisa bunting lagi, ya, karena mudah sekali akan terjadi prolaps untuk yang kedua kalinya. Baik, berikutnya. Nah, kalau kita sampai kepada plasenta dan fetus, maka yang terjadi di situ tentunya hanya penyakit-penyakit yang sifatnya infeksius. Berbagai infeksi pada plasenta dan fetus itu bisa terjadi oleh karena brucellosis misalkan. Brucellosis itu memang pada negara-negara maju itu sudah mulai jarang sekali terjadi, tapi pada negara-negara berkembang termasuk Indonesia, kasus brucellosis itu betul-betul masih merupakan katakanlah penyakit yang ditakuti oleh karena sangat-sangat mengganggu perekonomian peternak, gitu ya. Oleh karena penanganannya itu juga butuh bukan cuma biaya, waktu, dan juga pemikiran yang panjang. Bentuk infeksi yang lain disebabkan oleh Campylobacter, misalkan. Ya, Campylobacter ini adalah merupakan penyakit yang bisa ditularkan lewat koitus, ya. Ini akan bisa menyebabkan kematian embriona secara dini. Dan yang ketiga adalah Coxiella burnetii, satu bentuk penyakit zoonosis tertentu yang bisa menyebabkan Q fever pada manusia, ya, yang bisa menyebabkan aborsi atau katakanlah anak lahir dalam kondisi yang lemah sekali, ya. Infeksi Coxiella burnetii itu ya paling sering terjadi pada kambing, ya. Baik, berikutnya. Nah, ini adalah bentuk plasentitis yang disebabkan oleh Coxiella burnetii. Di antara dua
kotyledon itu terlihat peradangan yang interkotyledonary, ya, placentitis yang interkotyledon. Nampak sekali bahwa kotyledonnya itu akan membesar, meradang, warnanya gelap, itu kadang-kadang juga akan terjadi nekrosis. Sedangkan di bagian tengahnya itu tampak di antaranya itu terjadi fibrosis oleh karena satu bentuk inflamasi kronis. Ya, itu adalah satu gambaran di mana infeksi Coxiella burnetii itu menyebabkan kelainan-kelainan pada hewan yang bersangkutan pada sistem genital. Berikut. Nah, beberapa infeksi yang lain juga tercatat seringkali juga mengenai atau menyerang hewan pada sistem genitalnya, seperti misalkan aspergillosis, suatu penyakit jamur, ya. Aspergillosis itu kalau pada unggas seringkali menyerang pada sistem pernapasannya, ya. Anda tahu bagaimana aspergillosis itu ciri-cirinya dan seterusnya. Kalau kita lihat secara mikroskopik, seringkali akan menampakkan pertumbuhan dari jamur dengan konidiofornya, terutama yang langsung berhubungan dengan oksigen atau udara bebas itu di paru-paru akan menampakkan pertumbuhan konidiofor aspergillosis ini. Ya, sedangkan pada hewan mamalia yang besar seperti ini, aspergillosis bisa juga menyerang sistem genitalnya pada uterusnya. Demikian juga infeksi-infeksi herpes virus, yang secara umum infeksi herpes virus itu juga akan bisa menyebabkan kelainan pada fetus, meskipun kadang-kadang juga sedikit banyak pada induknya, tetapi terutama adalah pada anaknya. Dengan perubahan-perubahan yang khas, yang seperti nekrosis bintik atau yang miliar, ya, bintik-bintik nekrosis yang miliar banyak sekali merata di semua permukaan katakanlah hepatnya, ya, itu adalah karakteristik dari infeksi herpes virus pada anak sapi misalnya, atau pada anak kuda bisa juga terjadi. Yang berikutnya adalah infeksi protozoa Toxoplasma gondii. Ini juga merupakan satu katakan penyakit yang juga dikhawatirkan bisa menyerang pada manusia, terutama harus mendapat perhatian yang lebih serius pada ibu-ibu yang sedang hamil, oleh karena infeksi toxoplasma ini juga akan bisa sampai menyerang bayi yang ada di kandungannya. Nah, inilah yang kemudian diupayakan betul jangan sampai penularan Toxoplasma gondii itu yang kita sudah tahu bagaimana siklus hidupnya, ya, sehingga pencegahannya juga bisa dilakukan dengan lebih terukur lagi. Ya, yang juga kita lihat bahwa Toxoplasma gondii yang merupakan infeksi protozoa yang punya definitif host kucing, tapi ternyata hewan yang lain juga bisa terkena. Misalkan pada domba itu dikenal apa yang dinamakan cat sheep life cycle, di mana kontaminasi pada sheep, pada domba itu bisa terjadi akibat domba memakan katakanlah makanan rumput itu yang sudah terkontaminasi oleh fesesnya kucing yang kebetulan mengandung Toxoplasma gondii. Nah, hal seperti ini saya kira juga perlu mendapat perhatian apabila kita mengetahui atau memelihara kucing dengan katakanlah perawatan yang baik, tentunya akan bisa dihindarkan perubahan-perubahan seperti ini. Oke, berikut. Ini adalah gambaran infeksi herpes virus tadi yang menyerang pada fetus yang dilahirkan dalam kondisi yang sudah mati, ya. Tampak di sini paru-paru
kelihatannya apa ya, rubbery, seperti karet gitu. Ya, perubahan-perubahan pada paru-paru seperti itu. Dan kemudian limpanya itu mengalami pembesaran, pembengkakan, ya, pembengkakan limpa atau yang biasa dinamakan splenomegali. Dan yang paling khas itu adalah perubahan pada lever, ya. Anda lihat lever kemudian akan mengalami perubahan-perubahan radangan membesar sedikit, tapi yang khas adalah terlihatnya begitu banyak multiple foci nekrosis, bintik-bintik nekrosis kecil-kecil miliar yang tersebar di seluruh permukaan hepar. Kalau kita perhatikan hepar secara individual, secara langsung begitu akan nampak lebih jelas lagi. Tolong gambar berikutnya. Nah, Anda lihat itu Queen herpes virus type 1 infection yang terjadi pada fetus kuda yang baru dilahirkan dalam keadaan mati. Tampak sekali bintik-bintik putih yang miliar itu, ya. Anda lihat itu adalah merupakan kelainan-kelainan yang berupa nekrosis miliar yang banyak sekali terjadi di permukaan, terlihat di permukaan hepar. Nah, kalau kita melihat perubahan seperti ini, tidak ada perubahan lain yang selain yang disebabkan oleh virus herpes, ya, baik itu pada kuda ataupun pada sapi, ya. Berikut, ini adalah apa yang dinamakan toxoplasmosis yang bisa menyerang plasenta dari apa itu namanya, plasenta dari tolong audionya dimatikan ya. Suaranya dimatikan, Fitri. Oke. Baik. Nah, Anda lihat di sini plasentitis yang disebabkan toxoplasma ini akan memperlihatkan juga adanya pembengkakan, peradangan, dan juga ada fobi-fobi nekrotik yang juga akan nampak di plasentanya. Ya. Berikut. Sekarang kita coba melihat pada organ mame. Meskipun ini juga tidak langsung berhubungan dengan organ genital, ya, tapi seperti saya katakan tadi, secara hormonal maupun fisiologis sangat erat kaitannya dengan organ genital. Nah, kalau kita melihat perubahan pada kelenjar mame dari anjing, tentunya yang paling sering kali mendapat perhatian adalah kasus-kasus perubahan neoplastik. Perubahan neoplastik pada anjing, ya, kelihatannya bisa dianalogikan atau mungkin diekstrapolasikan bahwa itu bisa juga terjadi pada manusia, ya. Baik itu penyebabnya, baik itu morfologisnya, baik itu prosesnya, itu mirip sekali dengan apa yang pada manusia. Sebagai contoh, sebagai ilustrasi di sini adalah temuan bahwa pengaruh hormonal itu sangat dominan dalam hal menyebabkan perubahan neoplastik itu ketika kita lakukan satu pengamatan penelitian seperti yang tampak pada narasi di slide ini. Ovariosteektomi, kalau itu dilakukan pada hewan yang belum sama sekali mengalami estrus dan yang sudah mengalami estrus yang pertama kali dan yang kelompok ketiga sudah mengalami estrus untuk yang kedua kali, maka kasus yang terjadi itu demikian tajam meningkatnya, ya. Sebagai perbandingan, kalau yang kelompok pertama itu 0, kelompok yang kedua itu 6-8%, yang kelompok ketiga itu bisa sampai 24%. Itu menyatakan bahwa pengaruh hormonal itu sangat dominan sebagai penyebab terjadinya neoplasia pada anjing. Dan saya kira itu juga sejalan dengan penelitian pengamatan secara empiris juga pada manusia, ya. Kemudian untuk neoplasia, penyakit neoplastik ini
juga sangat-sangat dipengaruhi dengan status gizi seseorang, status gizi dari satu individu tertentu. Ya, juga bisa dibuktikan bahwa high protein diet, ya, diet dengan tinggi protein itu biasanya akan bisa mengurangi kepekaan hewan yang bersangkutan itu terhadap munculnya mammary disease pada anjing ini. Ya, percobaan-percobaan yang lain dengan terapi pemberian hidroksiprogesteron, asetat, misalkan, itu juga sudah dibuktikan bisa memicu munculnya neoplasia. Meskipun katakanlah prevalensinya tidak terlalu tinggi, namun bisa dibuktikan sangat berbeda nyata dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah mengalami atau mendapatkan pengobatan hidroksiprogesteron ini. Dan juga yang sangat cukup mendapat perhatian dari kita semua tentunya adalah bahwa ras-ras murni biasanya lebih cenderung mudah terkena penyakit neoplastik pada kelenjar mame ini dibandingkan ras-ras campuran. Kalau misalkan Anda memiliki anjing, misalkan dalam ras murni, juga perhatikan bahwa dia itu mudah sekali mengalami perubahan-perubahan neoplastik itu dibandingkan dengan ras-ras campuran. Ya, berikut. Nah, kalau kita melihat penyakit-penyakit pada ambing pada sapi, tentunya perhatian kita ditujukan terutama pada sapi-sapi perah, ya. Mastitis merupakan penyakit yang paling banyak mendapat perhatian kalau itu terjadi pada peternakan sapi perah. Demikian juga pada domba atau kambing perah, ya. The majority of cases biasanya disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Namun pada kenyataannya kita seringkali menjumpai banyak sekali spesies mikroba yang lain yang juga sebagai penyebab mastitis, entah itu bakteri-bakteri biogenes, bakteri E. coli dan sebagainya, itu juga bisa sebagai penyebab mastitis. Bakteri gram negatif biasanya cenderung akan menghasilkan endotoksin yang menyebabkan nekrosis, ya. Sedangkan bakteri yang menghasilkan pus, ya, bakteri biasanya gram positif, ya, bakteri kokus, itu biasanya akan bisa menyebabkan pembentukan pus. Jadi seringkali kita langsung bisa mengatakan bahwa ketika mastitis itu terjadi disertai dengan produksi pus yang berlebihan, seringkali kita langsung mengatakan bahwa itu disebabkan oleh bakteri gram positif terutama. Sedangkan kalau itu banyak mengalami nekrosis, ya, pengelupasan kulit ambing misalkan, itu biasanya banyak disebabkan oleh bakteri-bakteri gram negatif seperti coli. Namun pada kenyataannya semua itu tidak bisa berjalan sendiri. Kadang-kadang infeksi itu bisa terjadi secara campuran, ya, sehingga seringkali pengobatan itu tidak bisa ditujukan pada gram negatif saja atau gram positif saja, tetapi menggunakan, ya, biasanya yang broad spectrum antibiotik. Berikut. Ini contoh, ya, nekrotik yang disebabkan oleh bakteri coliform, bakteri gram negatif, ya. Berikutnya. Nah, produksi pus yang demikian masif gitu sampai ke semua kuarternya, di sinus lactiferusnya penuh berisi dengan nanah. Ini adalah merupakan satu bentuk infeksi yang biasanya disebabkan oleh bakteri-bakteri gram positif, bakteri kokus, Staphylococcus kah, entah itu bentuk yang lain, bahkan bakteri-bakteri biogenes. Selanjutnya, nah, coliform mastitis itu juga kelihatannya menghasilkan suatu produksi pus, ya, tertentu, sehingga
kita juga bisa beranggapan bahwa ini bukan saja oleh infeksi E. coli, tapi juga kemungkinan oleh infeksi gram-gram positif, sehingga menimbulkan perubahan-perubahan yang campuran seperti itu. Ya, tetapi bagaimanapun juga pemeriksaan lab yang katakanlah yang negatif, yang bisa memverifikasi bakteri-bakteri penyebabnya, tentunya akan bisa lebih dipakai sebagai acuan untuk pengobatannya. Selanjutnya, ya saya kira ini yang terakhir, ya, di mana terjadi slough atau pengelupasan dari kulit kambing bagian luar, itu biasanya juga disebabkan oleh bakteri-bakteri negatif, coliform dan sebagainya. Ya, lanjut, saya kira itu saja ya semua yang bisa saya sampaikan secara garis besar. Tidak menyeluruh, tidak bisa kita membahas semua perubahan penyakit pada sistem genital betina, tetapi saya harapkan Anda juga bisa mendapatkan kasus-kasus itu dengan penelusuran sendiri, aktif melihat sumber dari sumber-sumber yang lain, oleh karena kita hanya bisa memberikan dengan batas waktu yang tersedia seperti ini. Yang saya harapkan bahwa apa yang saya berikan sudah cukup untuk mewakili perubahan-perubahan dari patologi sistem genital betina secara umum. Baik, itu saja. Silahkan bertanya jika ada yang ingin menanyakan tentang apa yang sudah saya bicarakan selama 1 jam 15 menit belakang tadi. Silakan. Ada pertanyaan? Baik, saya kira ini adalah untuk perkuliahan yang terakhir dari saya untuk kelas ini ya, kelas C dan D ini. Mungkin ke depan Anda hendaknya juga mempersiapkan bahan-bahan yang sudah pernah disampaikan oleh siapapun, ya, dosen yang sudah memberikan katakanlah perkuliahan mengenai patologi dari semester 5 ini. Ya, apapun yang ingin Anda tanyakan, saya persilahkan untuk bisa menghubungi saya atau siapapun pada saat kapanpun. Jika Anda berminat, ya, melewati atau menggunakan media-media yang bisa Anda manfaatkan seperti email, seperti WhatsApp dan sebagainya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, akan saya akhiri perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat, sedikit atau banyak bisa bermanfaat, sehingga apa yang akan saya sampaikan nanti itu tentunya bermanfaat di masa yang akan datang. Terima kasih. Bisa saya akhiri sekarang. Saya jenlep dulu ya. Makasih dokter. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dokter. Oke, selamat siang.